Halo sahabat review Cinema Action. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Woman King. The Woman King diambil dari sebuah kisah kerajaan yang berada di Afrika. Bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, yuk kita simak. Sebuah kerajaan Afrika Dahomey berada pada tahap untuk membuat keputusan penting. Musuh mereka kerajaan Oyo, yang bersekutu dengan orang-orang Mahi untuk menyerang desa Dahomey dan menjual tawanan budak mereka ke Eropa. Oyo yang kuat memiliki senjata dan kuda, tapi Raja Muda Dahomey sendiri pun memiliki pasukan elit tentara wanita yang disebut Agoji. Tentara Agoji dipimpin oleh jenderal yang bernama Naniska. Sekarang, para pejuang ini satu-satunya yang berdiri di antara pemusnahan Oyo dan Dahomey. Naniska adalah seorang jenderal wanita yang memiliki masa kelam yang mana dia pernah dijual dan dijadikan sebagai pemuas nafsu tentara Oyo. Hal ini membuat Naniska menjadi brutal dan benci akan perdagangan manusia. They sold him. And my brothers. They sold them all. Pada suatu ketika, seorang gadis yang berusia 19 tahun yang bernama Nawi juga dijual oleh ayahnya dan ibunya kepada saudagar kaya. Namun karena tidak terima dijodohkan kepada orang tua dan kasar, Nawi pun melawan orang yang ingin membeli sekaligus menikahkannya. Hingga akhirnya ayah Nawi pun marah dan menyerahkan Nawi kepada raja untuk dijadikan bala tentara kerajaan. No husband will have her. Di dalam tembok kerajaan, Nawi pun memulai kehidupan baru dan mengenal teman-temannya. Di sana Nawi bertatapan langsung dengan Jenderal Agoji yang bernama Jenderal Naniska. Jenderal Naniska memberikan arahan sekaligus aturan yang berlaku ketika sudah menjadi tentara Agoji. Para wanita yang sudah memilih untuk menjadi tentara Agoji tidak diperkenankan untuk hidup ataupun tinggal bersama keluarga dan bersuami. Mereka hanya menjadi tentara yang mengabdi kepada raja dan kerajaannya. Hari demi hari dilalui Nawi di dalam tembok kerajaan. Dia berlatih sangat keras berupaya untuk bisa menjadi tentara Agoji. Dia ingin menunjukkan kalau dia pantas ataupun bisa untuk ikut serta dalam membela kerajaannya. Suatu ketika, orang Mahi datang ingin mengambil budak dan akan diperdagangkan ke Eropa. Tidak terima akan hal ini, Jenderal Naniska membuat keputusan untuk menyerang orang Mahi tersebut. Pada akhirnya, Jenderal Naniska terjebak dengan duel dengan jenderal dari tentara Mahi tersebut. Tidak tinggal diam, Nawi pun mengambil keputusan untuk membantu Jenderal Naniska dengan menutup gerbang supaya yang lain tidak membantu dari duel tersebut. Namun tak lama kemudian, pintu gerbang tidak bisa ditahan oleh bara tentara Nahi yang begitu banyak. Akhirnya Jenderal Naniska memutuskan untuk kabur bersama Nawi mengarah ke arah sungai.
yang mana di sungai sudah menunggu teman-temannya seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Jenderal Naniska dan Nawi pun berhasil kabur dan meninggalkan arena pertarungan. Namun sesampainya di tempat pelabuhan, Jenderal Naniska pun marah kepada Nawi yang tidak mengikuti aturan yang sudah direncanakan sebelumnya. Sebelumnya, Jenderal Naniska mengatakan kepada Nawi untuk pergi meninggalkan arena pertarungan bersama teman-temannya yang lain. Namun karena melihat Jenderal Naniska dalam keadaan terdesak, Nawi melanggar aturan itu dan menolong Jenderal Naniska. Tak terima disalahkan, Nawi pun keluar dari tembok kerajaan dan bertemu dengan orang kulit putih yang mengaku kalau dia adalah orang Dahomey. Orang tersebut menceritakan rencana yang akan dilakukan oleh kerajaan Mahi. Namun, hal ini dipercaya oleh Nawi, lalu segera melaporkan hal ini kepada Jenderal Naniska. Ketika Nawi melaporkan hal ini kepada Jenderal Naniska, Nawi pun sekali lagi mendapat kemarahan dari Jenderal Naniska. Jenderal Naniska beranggapan Nawi sangat ceroboh. Namun seketika itu, Jenderal Naniska sudah tahu bahwasanya Nawi adalah anak yang dulu dari hasil pemerkosaan ketika ia dijual. Sebab pada waktu itu, Jenderal Naniska memberikan tanda kepada anak tersebut dengan membenamkan gigi hiu di lengan anak tersebut. Sekarang Jenderal Naniska ingin membuktikan apakah Nawi benar-benar adalah anak kandungnya yang dulu dibuang ketika dia melahirkannya. Jenderal Naniska pun menceritakan hal ini semuanya kepada Nawi. It was a girl. I told her. Dulu Naniska ingin memberikan anaknya kepada Amenza. Namun orang tersebut meninggalkan anak itu, dan akhirnya anak tersebut, Nawi, diselamatkan oleh seseorang penduduk. Tak habis pikir, Jenderal Naniska pun mengeluarkan bukti yang dikatakan sudah dibenamkan ke dalam tubuh anaknya, yang mana bukti tersebut berupa gigi hiu yang ditanamkan di pundak Nawi, anak dari Jenderal Naniska. Nawi pun tak percaya kalau ternyata Jenderal Naniska adalah ibunya. Pada seketika, Jenderal Naniska melihat bahu dari Nawi, lalu mengeluarkan gigi hiu yang dibenamkan semasa ia kecil dulu. Nawi pun akhirnya kaget. Masih tidak percaya akan hal itu, Nawi pun pergi meninggalkan Jenderal Naniska dari tempat pemandiannya. Kembali ke profesi sebagai jenderal sekaligus menjadi tentara Agoji, Jenderal Naniska menyusun rencana akan menyerang tentara Oyo sekaligus yang bersekutu dengan tentara Mahi. Jenderal Naniska membuat taktik tersendiri yang akan disusun untuk menyerang tempat persembunyian dari tentara Oyo dan Mahi. Jenderal Naniska berencana akan meledakkan sekaligus membakar tempat persembunyian tersebut. Perperangan pun terjadi.
Jenderal Naniska memenangkan peperangan tersebut, tapi sayangnya beberapa tentara Agoji yang salah satunya termasuk Nawi dibawa oleh tentara Oyo untuk diperdagangkan. Jenderal Naniska kembali kepada raja. Dia mengadukan hal ini kepada raja, sekaligus mengutarakan niatnya akan segera membebaskan tentara Agoji yang sudah ditawan oleh tentara Oyo tersebut. Karena dalam keadaan terdesak, raja tidak mengizinkan Jenderal Naniska untuk meninggalkan kerajaan dan melangsungkan niatnya itu. Saat ditawan, Nawi melihat orang kulit putih yang ia temui tempo hari dulu. Orang kulit putih tersebut berniat ingin membebaskan Nawi, namun akhirnya dia dicegah oleh tentara lainnya. Nawi dan kawannya pun segera membebaskan diri dan memberontak dari penawanan tersebut. Dia mengadakan perlawanan bersama dengan tentara Agoji yang ditawan. Malangnya, tentara Agoji tersebut tewas tertembak saat mengadakan perlawanan. Nawi pun akhirnya bersedih karena tentara tersebut yang sudah mendidiknya sewaktu dia memulai masuk menjadi tentara Agoji. Tak terima dengan hal itu, orang kulit putih itu pun mengambil keputusan akan membeli Nawi dan membawanya tinggal bersamanya. Di sisi lain, Jenderal Naniska tetap membuat keputusan sendiri akan segera membebaskan tentara Agoji yang ditawan oleh tentara Oyo, tanpa menghiraukan dari keputusan raja. Jenderal Naniska dan kawan-kawannya bersegera bersiap-siap akan pergi ke markas tentara Oyo untuk menyelamatkan tentara Agoji yang ditahan tersebut. Jenderal Naniska dan bala tentara yang lain akan melakukan perencanaan penyusupan ke dalam kerajaan Oyo untuk menyelamatkan bala tentara Agoji yang sudah ditawan itu. Di sisi lain, Nawi yang sudah dibeli oleh orang kulit putih tadi sudah aman bersamanya di kediaman orang kulit putih tersebut. Tak lama kemudian, Jenderal Naniska dan bala tentaranya pun datang ke tempat markas persembunyian tentara Oyo yang menawan tentara Agoji. Jenderal Naniska dan kawan-kawannya segera menyusup masuk dan membebaskan para tawanan tentara Agoji tersebut. Namun Jenderal Naniska tidak menemukan keberadaan Nawi. Akhirnya, Jenderal Naniska bertanya kepada para tawanan. Para tawanan menjawab kalau Nawi sudah diselamatkan oleh seseorang yang berkulit putih. Jenderal Naniska pun membebaskan semua tawanan dan mengajaknya untuk berperang bersama. Jenderal Naniska menyuruh bala tentaranya untuk membakar semua kerajaan Oyo dan memeranginya habis-habisan. Tak lama kemudian, tentara Oyo yang sedang berjaga mengetahui keberadaan mereka. Peperangan pun akhirnya terjadi. Nawi yang sedang berada di kediaman orang kulit putih tersebut melihat dari kejauhan bahwasanya teman-temannya sudah datang untuk menyelamatkannya. Nawi pun segera bersiap-siap untuk ikut bergabung kepada teman-temannya. Orang kulit putih itu pun datang. Orang kulit putih itu pun berniat akan membantu Nawi dan kawan-kawannya untuk berperang bersama. Namun, Nawi mencegah dia untuk ikut.
Nawi malah menyuruh orang kulit putih tersebut untuk segera pergi ke pelabuhan dan meninggalkan tempat ini. Akhirnya orang kulit putih itu pun setuju dengan usulan Nawi. Dia memberikan pakaian kepada Nawi yang akan digunakan karena pakaian yang sebelumnya sudah dilumuri oleh darah. Nawi pun segera bersiap-siap. Dia akan ikut serta berperang bersama dengan teman-temannya dan Jenderal Naniska. Bala tentara Agoji segera membakar kerajaan Oyo tersebut. Orang kulit putih tadi pun sudah sampai di pelabuhan. Namun ketika di pelabuhan, orang kulit putih tadi melihat temannya sedang menawan tentara Agoji. Orang kulit putih tersebut pun berinisiatif untuk menyelamatkan dan membebaskan tentara Agoji tersebut. Alhasil, setelah tentara Agoji tersebut bebas, tentara Agoji tersebut ikut membantu peperangan dan menyelamatkan tentara yang lainnya. Kembali ke Jenderal Naniska. Dia melihat dari kejauhan jenderal dari tentara Oyo tersebut. Kemarahan di hati Jenderal Naniska pun memuncak. Pertarungan pun terjadi. Dua jenderal yang sangat tangguh ini bertarung dalam pertarungan yang sengit. Jenderal tentara Oyo yang menggunakan kuda pun dibuat jatuh dari kuda oleh Jenderal Naniska. Akhirnya mereka pun berduel tanpa menggunakan kuda. Tak lama kemudian, Jenderal Naniska berhasil memutus telinga dari tentara Jenderal Oyo tersebut. Jenderal Naniska ingat sewaktu kejadian waktu dia dijual kepada tentara Oyo tersebut, jenderal ini juga ikut memperkosanya. Akhirnya kemarahan itu pun memuncak. Jenderal Naniska berhasil membunuh jenderal tentara Oyo itu. Nawi yang sudah sampai ke arena melihat seseorang yang akan menembak Jenderal Naniska. Akhirnya, lebih dahulu Nawi yang menembak orang tersebut. Sekali lagi Jenderal Naniska diselamatkan oleh anaknya sendiri. Sekarang saatnya Nawi menunjukkan kepada ibunya bahwasanya dia sudah siap untuk menjadi tentara Agoji. Nawi pun akhirnya ikut memerangi tentara Oyo tersebut dengan ganasnya. Alhasil perperangan pun dimenangkan oleh tentara Agoji. Jenderal Naniska dan anaknya sekaligus dengan bala tentara yang lain segera pulang menuju kerajaannya. Dalam perjalanan menuju arah pulang, Nawi melihat orang kulit putih tersebut berada di pelabuhan. Dia pun tersenyum melihat Nawi. Nawi pun begitu juga. Akhirnya mereka pulang untuk menghadap raja mereka. Sesampainya di kerajaan, raja pun kaget melihat Jenderal Naniska dan kawan-kawan berhasil pulang. Jenderal Naniska pun sudah siap dengan apapun keputusan raja terhadap pelanggaran yang sudah dia lakukan.
Raja yang sebelumnya tidak mengizinkan Jenderal Naniska untuk pergi membebaskan para tawanan karena kerajaan dalam keadaan terdesak. Jenderal Naniska pun menghadap raja. Dia memutuskan untuk memberhentikan diri sebagai tentara bala tentara Agoji karena dia sudah tahu dia sudah melanggar keputusan dari raja. Jenderal Naniska pun menunduk di depan raja dan di hadapan bala tentara lainnya. Jenderal Naniska sudah siap akan apapun keputusan raja berikutnya. I will resign my command. Namun siapa sangka, di balik pelanggaran yang dilakukan oleh Jenderal Naniska, raja membuat keputusan lain, yaitu mengangkat Jenderal Naniska menjadi sebagai seorang raja wanita atau yang digelar sebagai Woman King. Atas kemenangan yang didapat oleh Jenderal Naniska, mereka berhasil terbebas dari perdagangan manusia tersebut. Di depan bala tentara dan rakyat, raja menyatakan bahwasanya ia bangga memiliki jenderal seperti Jenderal Naniska. Berkat kemenangan yang diraih oleh Jenderal Naniska, kini mereka terbebas dari tekanan kerajaan Oyo yang melakukan perdagangan manusia ke negara Eropa. The bravest of the brave, appointed by King Gezo to the sacred title of Pochito, Naninska, the Woman King. Jenderal Naniska kini bergelar The Woman King atau bisa disebut dengan Raja Wanita. Kini The Woman King alias Jenderal Naniska hidup bahagia bersama anaknya Nawi di dalam kerajaan. Sampai di sini dulu sahabat RSA. Jika masih ada kesempatan, kita akan bertemu lagi di review sinema action yang berikutnya. Terima kasih, salam sehat sejahtera.